Kita akan lihat video orkestra Hineni. Seringkali dalam perjalanan kekristenan, ketika kita dibebaskan dari begitu banyak perbudakan, waktu kita hidup dalam dosa, tanpa sadar waktu Tuhan angkat kita, ada tirani-tirani lain yang mencoba membelenggu kita. Tirani roh keagamawian, tirani teknologi modern hari ini yang membelenggu kita tanpa kita sadar, dan kita memberi diri dengan rela. Biar video ini bisa memberikan gambaran buat kita secara visual. Boleh tolong videonya ditayangkan? Orkestra Hineni. Suaranya ada? Bapak Ibu, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Tapi saya belum bisa menemukan satu kata dalam bahasa Inggris arti pengabdian. Mereka punya kata devotion, mereka punya kata faithful, mereka punya kata dedicate, mereka punya kata servant. Tapi saya belum menemukan kata pengabdian dalam bahasa Inggris. Saya merenung begitu lama, kenapa sampai hari ini saya belum bisa menemukan kata pengabdian dalam bahasa Inggris. Amerika adalah negara yang mengajarkan tentang hak asasi manusia. Tapi hanya di bangsa Indonesia, khususnya orang-orang Jawa, yang seringkali mengajarkan tentang arti kata pengabdian. Meletakkan diri, memberi diri. Di sini ada Pak Victor yang sudah 30 tahun pernah jalan dengan Pak Petrus Agung ya. 30 tahun betul ya Pak kalau setahu saya. Pak Hendrik yang orang tuanya mengerti arti pengabdian dan meneruskan kepada generasi selanjutnya. Joshua ada hari ini karena 15 tahun yang lalu dia pernah berlutut depan mamanya dan dia bilang, "Mama, aku lepaskan hakku sebagai anak untuk dimanja. Tapi didik aku mau memberi diri untuk mengabdi." Kemarin waktu kita membuat Rock Covenant di GWR, dia berdiri di depan dan bicara dan menuai begitu banyak. Itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja kepada dia. Saya tahu bagaimana dia membangunnya dengan air mata hari demi hari, diejek dan dihina. Di sini ada Ibu Lani yang melayani 4 generasi. Bahtera mengerti artinya mengabdi.
Hari ini generasi penerus naik. Tapi saya mau nanti mengundang para pemimpin untuk kita sama-sama berlutut di depan. Kita mau bilang, Tuhan, hari ini Engkau bawa kami naik dengan semua fasilitas. Kami mau sujud di hadapan-Mu dan kami mau berkata, Tuhan, kami mau jadi batra yang tahu arti terima kasih. Kami mau jadi generasi penerus yang tetap memegang tongkat estafet dengan pengabdian. Batu imam ada 12 ditaruh di dadanya. 9 dari batu itu dimiliki oleh Lucifer. Hanya 3 batu yang tidak dimiliki oleh Lucifer. 3 batu yang bicara soal pengabdian, kerendahan hati, hineni, memberi diri, dijepit kanan, kiri, atas, bawah. Kita tahu Lucifer terhilang. Kita tahu imam-imam melayani di hadapan Tuhan. Seringkali di dada kita tetap harus memikul yang namanya pengabdian. Mungkin Pak Petrus sudah tidak ada, sudah pulang ke surga. Pak Yusak sudah pulang ke surga. Tapi di dada kita, di hati kita, kita harus tetap memikul kata hineni, pengabdian, ketaatan, dan memberi diri. Itulah sebuah fondasi yang membuat sesuatu pelayanan yang bisa dibangun besar sampai sepanjang masa. Seorang budak pada zaman dulu, setelah 6 tahun bekerja, mereka punya hukum ilahi, hukum firman Tuhan yang berkata tahun ke-7 mereka boleh bebas. Biasanya kita ikut Tuhan, tahun-tahun pertama kita punya banyak struggle. Tahun ke-7 biasanya hidup kita sudah lebih enak. Semua sudah lebih leluasan. Fasilitas mulai diberikan. Hari itulah akan ditentukan apakah seorang budak akan terus memberi diri kepada tuannya dan berkata, Tuhan, aku cinta kepadamu. Dan aku tidak mau mengambil fasilitas kebebasan ini. Aku memilih Tuhan untuk telingaku ditindik dan panggil aku budak cintamu. Dia melepaskan hak dia untuk bebas di tahun ke-7. Dan digandeng tuannya di depan pintu, di hadapan semua orang, kupingnya akan dilubangi. Dan mulai hari itu dia dideklar. Hambanya berkata, Tuhan, aku tidak memilih kebebasan. Aku memilih melayanimu seumur hidupku dengan cinta. Sebab aku menyintaimu dan aku memilih mengabdi. Dalam bahasa Ibrani, ketika seorang budak berkata, hineni Tuhan, aku hineni. Ternyata Tuhan memberi nama kepada budak itu. Mulai hari ini, aku Tuhan Allah El Olam. Sampai dalam kekekalan, aku akan memelihara, jamin hidupmu, tubuh, jiwa, dan roh. Kita hineni sama Tuhan segini. Tuhan kasih kita jaminan kelimpahan, jaminan pemeliharaan unlimited. Saya lahir dari keluarga yang sangat miskin. Papa saya pemabuk. Kutuk kegagalan ada di dalam darah keluarga saya. Dan waktu saya memberi diri hineni di tempat ini, apa yang pernah saya bayangkan waktu saya muda dan kuliah, sambil naik bus sambil naik ojek,
Apa yang saya mampu bayangkan hari itu, hari ini saya saksikan Tuhan berikan 10 kali lipat dari apa yang saya mampu imajinasikan waktu saya miskin. Waktu saya miskin, saya bayangkan punya pekerjaan, punya rumah sederhana, punya mobil, punya teman beberapa. Hari ini saya punya ribuan pasukan. Saya gak pernah tahu arti waktu saya bilang, Tuhan, aku hineni. Dan saya gak pernah dengar dia berkata, aku Tuhan Allah El-Olam akan menjamin hidupmu. Tapi hari itu 20 tahun yang lalu, waktu saya berlutut hineni, di surga Tuhan berkata, aku jamin pemeliharaan hidupmu. Dan disinilah, sampai disinilah Tuhan melakukan hal yang terlalu dahsyat saya saksikan dalam hidup saya. Arti hineni juga berkata seperti ini, Tuhan, ini aku yang miskin di hadapanmu. Tuhan, ini Ruth yang diambil oleh Bu Iin, yang miskin moral, miskin akhlak, miskin akal budi, miskin attitude. Dan Bu Iren harus menenteng saya sambil kerja di bank untuk ngajarin satu kata dalam hidup saya, attitude. Ini Ruth Tuhan yang miskin di hadapanmu. Dan Tuhan berkata, aku Allah El-Olam yang menjamin pemeliharaanmu. Waktu engkau tahu berkata, hineni my Lord, hineni Tuhan, hineni seumur hidupku. Saya bermimpi pengen naik pesawat ke Singapura. Hari ini Tuhan bawa ke Amerika, Amerika Selatan, Korea, Turki, you name it. Saya punya pasukan di negara-negara itu. Hineni Tuhan, hineni. 3 batu yang tidak pernah mau dipikul oleh Lucifer. Saya minta dengan hormat hamba-hamba Tuhan, Pak Henry, Kak Steve, Pak Luki, Bu Iren, Pak Victor, kita sama-sama berlutut di hadapan Tuhan.